topik tentang personal branding for Generation Z ini banyak banget mendengar kata personal branding. Yang ada di pemikirannya Alexander itu apa sih? Tindakan-tindakan atau apa ya? Hal-hal yang dilakukan untuk menjadi gambaran bagi orang lain ketika mendengar nama kita. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya sudah common, gitu ya, sudah umum banget gitu, tetapi kadang kita menjadi galau, teman-teman. Apalagi kalau kita yang namanya generasi Z. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah Generation Z, the game changer. Kemudian yang kedua, what is personal brand and why is it important? Kenapa kok? Apa itu personal brand dan kenapa personal brand itu penting, gitu ya. Lalu yang terakhir, dan akan ada aktivitas di kita, yaitu 4 golden rules of personal branding, di mana teman-teman saya akan ajak untuk supaya kalian mulai eksplorasi diri, Pak. Nah, sekarang saya pengen tanya nih ke teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen jadi YouTuber, oke? Mungkin nggak channel kalian bakal di-subscribe banyak orang kalau kita nggak pernah bilang kalau kita punya channel YouTube? Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Oke? Bagi teman-teman yang pengen jadi food blogger, mungkin nggak kalian di-invite sama resto-resto untuk review makanannya mereka? Kalau kalian itu nggak pernah bilang kalau teman-teman itu suka kuliner, atau bahkan kalian adalah seorang food blogger. Nggak bakal mungkin kayak gitu. Nah, personal branding ini simple banget kalau konsep yang pengen saya tawarkan ke kalian. Apa itu personal branding? Ini teman-teman, kegiatan kita cerita gitu ya, kita cerita ke dunia tentang kita siapa gitu. Kegiatan kita ngasih tahu ke orang lain kita ini siapa, karya-karya kita apa. Sesederhana itu personal branding itu, teman-teman. Sekarang ada pertanyaan dari Michael. Bagaimana saya sebagai siswa SMA, apa manfaat personal branding dan dipakai untuk apa saat masa perkuliahan nanti, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, dari tadi pertanyaan kalian kritis-kritis, teman-teman. Artinya sangat-sangat menjiwai ya tentang personal branding. Seperti yang tadi saya bilang, Michael ya namanya ya? Iya, benar Pak, Michael. Oke, nah sederhananya gini, ketika kamu mulai bangun personal brand dari sekarang, orang akan mulai kenal kamu sebagai apa? Sebagai siapa? Karya-karyamu bagaimana? Jadi misalnya, kamu itu bangun personal brandmu di jago kimia, kayak gitu. Nah, nanti ketika personal brand itu sudah terbangun dan kamu masuk di teknik kimia, misalnya Unika Widya Mandala Surabaya gitu ya, pada saat akan ada lomba, namamu yang akan dipilih. Kayak gitu, itu akan bermanfaat bagi kamu. Atau ketika kamu akan ada ikut kegiatan aktivitas tentang analisis kimia atau teknik kimia, kamu yang akan lebih dipilih daripada teman-temanmu. Karena jejakmu, personal brand yang sudah kamu bangun sejak SMA tadi, sudah ada. Atau contohnya, yang lain. Kalau sekarang kamu masih SMA, tapi personal brandmu itu kamu bangun sebagai seorang pebisnis. Kayak gitu. Kamu sudah punya bisnis di bidang SMA. Selama ini di anak SMA. Dan akhirnya kamu memilih untuk masuk di Fakultas Kewirausahaan Unika Widya Mandala Surabaya, gitu ya. Lah, nanti bisa saja pada saat kamu kuliah, pada saat di universitas, kamu nggak hanya belajar, kamu malah diminta untuk sharing. Karena apa? Karena orang-orang sudah kenal kamu sebagai pebisnis. Sedangkan kan kalau di kuliah kan kalian belajar tentang bisnis. Nah, itu kesempatan-kesempatan seperti itu yang bisa kamu dapat ketika teman-teman sudah bangun personal brand sejak SMA. Bagaimana kalau sudah berada di titik jenuh saat berproses, Pak? Jadi kayak sudah jenuh berproses tapi tidak membuahkan hasil seperti itu, Pak. Izin ini ada pertanyaan bagus ini. Tadi sudah ditanyakan di jam 3 ya. Iya, Pak. Iya. Dia tanya, saya pernah nawarkan ide, tapi idenya ditertawakan. Saya mau tanya sekarang kalian, Steve Jobs dianggap gila nggak? Mana mungkin? Kan kalian baca nggak biografinya atau nonton filmnya? Mana mungkin ada tablet gitu kan, yang benda yang di dalamnya berisi 1000 musik yang bisa dimasukin ke kantong. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaan anonim. Dia ini punya art account di Instagram dan itu udah bisa dibilang nggak gede, nggak kecil, tapi
dia punya account di Instagram, bisa dibilang gak gede tapi gak kecil juga Pak. Dan tiba-tiba itu dimodified sampai akunnya itu nggak aktif, sampai pindah platform, bukan di Instagram mungkin ya, karena tiba-tiba engagement-nya jatuh. Nah, gimana caranya supaya dia bisa termotivasi lagi gitu Pak? Supaya meningkatkan engagement-nya. Iya betul Pak. Oke. Baik Pak, ini lumayan banyak yang masuk secara anonim, tidak masalah Pak ya, saya bacakan. Apa-apa. Kalau kita tidak punya reputasi, punya kompetisi, tapi punya karya Pak, tapi karena tidak ada reputasi, bagaimana cara membagikannya Pak ya? Jadi mungkin dia punya karya, cuma tidak bisa membagikannya gitu, karena belum bereputasi Pak. Oke. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Oke. Apa yang dibutuhkan saat debat untuk menunjukkan personal branding kita Pak? Apa? Mungkin saat kita lagi berdebat dengan orang, kan kita juga ingin menunjukkan personal branding kita, tapi mungkin tidak ingin menyombongkan diri, seperti itu Pak. Gitu ya. Jangan tulis postingan kayak gini, misalnya kalian bikin ayam geprek. Ayam geprek terenak di Surabaya, yang lain kalah. Atau yang si itu nggak enak. Wah, itu ya artinya sombong kalian. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian caption aja, ayam geprek terenak di Surabaya, mantap, itu nggak masalah. Karena kan kita perlu membangun personal brand kita bahwa kita mau membuat ayam geprek terenak. Gak apa-apa kalian klaim kayak gitu. Gitu. Tapi jangan sampai udah membandingkan orang lain, udah menyerang orang lain, menyerang karya orang lain. Nah, ketika kalian mulai ofensif terhadap orang lain, itu berarti kalian sudah sombong. Dan ketika niat teman-teman itu sudah sombong, ya berarti kalian akan sombong. Dan ketika kita membangun personal brand dengan kesombongan, gak akan jadi. Ketika kita sudah terkenal, ketika kita sudah ada di atas, kita akan lupa. Kita akan menganggap remeh orang-orang yang ada di bawah kita, circle kita yang mendukung personal brand itu. Kayak gitu kurang lebih, Karina. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin kita akhiri sesi diskusi dan sharingnya Pak ya. Oh, oke. Terima kasih Pak Randy untuk pemaparan materi serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini. Menarik sekali Pak untuk banyak pertanyaannya ini. Oke, ya. Oke, terima kasih Karina, terima kasih Bapak Ibu Guru, Pak Sandi, dan rekan-rekan semuanya, teman-teman panitia. Semoga materi ini bisa kalian aplikasikan sesegera mungkin dan terus berkarya. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Randy.